Baik, karena sudah pukul 13.25, kita mulai saja ya. Sebelumnya Ustazah mau ngecek suaranya Ustazah terdengar atau tidak. Terdengar saja. Dengar terus ya. Kurang keras atau kekecilan? Insya Allah. Bisa ya, oke. Ini Ustazah pakai 2 gawai. Yang pertama nanti Ustazah nulisnya itu pakai di HP, nanti kemudian ini Ustazah juga pakai laptop. Nah, ini Ustazah akan record. Oke, baik, karena sudah pukul 13.26, di sini sudah ada berapa? 13, tapi Ustazah ada 2, berarti ada 11 peserta. Mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan siang hari ini itu pelajarannya adalah peminatan matematika. Nah, kalian ini tadi ada yang bertanya kepada Ustazah, mungkin ada juga tadi yang di grup itu peminatan. Jadi setiap hari Kamis, kan dulu kalian kelas 10 itu nggak ada mata pelajaran peminatan. Nah, sekarang di kelas 11 dan juga nanti ketika kalian sudah naik di kelas 12, nanti akan ada mapel peminatan. Nah, nanti bisa memilih kalau kelas MIPA berarti nanti ada matematika, fisika, kimia, biologi. Nanti kalau IPS lain lagi. Nah, tujuannya adanya mapel peminatan ini apa sih? Kurang lebih nanti tujuannya adalah biar kalian itu membiasakan kalian untuk berlatih itu soal-soal UTBK. Jadi intinya kita persiapan UTBK mulai dari kelas 11 seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya peminatan matematika ya berarti nanti yang akan dibahas mengenai materi UTBK. Nah, fokus Ustazah biar tidak banyak materi karena kelas 11 itu kan belum dimulai ya matematika wajib, baik matematika wajib maupun matematika minat. Jadi Ustazah mulainya itu materinya untuk hari ini itu dari kelas 10 yang dulu Ustazah ajarkan yaitu materi eksponen, tetapi ini latihan soalnya itu bukan latihan soal biasa, tetapi latihan soal UTBK atau soal-soal SBMPTN tahun kemarin, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya ini Ustazah nyambi ini ya, admit ya, tadi settingannya tidak langsung masuk apa-apa. Nah, kemudian harapannya dari sekolah itu kalian lebih siap untuk UTBK, lebih matang kayak gitu. Jadi sudah terbiasa dari kelas 11 untuk mengenal soal UTBK seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustazah boleh nggak kalau Kemis pekan ini saya ikut matematika, kemudian Kemis kedua saya ikut biologi, Kemis ketiga kimia, Kemis keempat fisika, boleh nggak? Nah, harapannya itu lebih baik satu. Jadi yang dipilih satu, misalnya kalian kelemahannya itu di mana? Misalnya di matematika karena ini course-nya matematika ya. Nah, ya udah pilih matematika. Kalau misalnya fisika, pilih fisika kayak gitu. Nah, dari sini harapannya Ustazah semoga kalian paham. Oh iya, tadi sampai belum dibuka. Kita buka dulu ya. Untuk pertemuan hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita doa dulu karena ini kelasnya campuran, jadi ahwat ya. Tapi sengaja Ustazah buat enrollment key-nya itu per kelas karena Ustazah pengen tahu per kelas itu yang ikut siapa saja kayak gitu, pengen tahu. Kalau dicampur kan nanti Ustazah nggak tahu ini kelas berapa kayak gitu. Oke, untuk memulai boleh deh ini sukarelawan siapa yang mau memimpin doa? Oke, karena di sini Ustazah melihat ini ya yang on cam itu Mbak Hilmi. Halo Mbak Hilmi, bisa mendengar suara Ustazah? Bisa Ustazah. Oke, silahkan memimpin doa belajar ya. Silahkan teman-teman yang lain diikuti ya.
Mari teman-teman kita membaca doa belajar abata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Zidni ilma. Warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Mbak Hilmi yang sudah memimpin doa tadi. Oh iya, peraturannya Ustazah sekarang semuanya harus on cam ya. Kalau misalnya ada alasan syar'i internetnya nggak mendukung, atau misalnya nanti kalau on cam itu lemot, boleh silahkan nanti chat di Zoom ini, gitu ya. Jadi mulai semester 1 kelas 11 ini, Ustazah ada aturan, ya ada aturan baru. Kalau dulu itu nggak on cam nggak apa-apa, tapi kalau sekarang harus on cam, seperti itu ya. Untuk pertemuan perdana hari ini nggak apa-apa dimaklumi, tetapi nanti ketika mata pelajaran matematika wajib dan juga nanti peminatan minggu depan itu kalian harus on cam, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa Ustazah. Oke, jadi siap-siap ya. Untuk pekan depan itu sepertinya semua ustadz dan ustadzah itu ini mulai membuat aturan harus on cam seperti itu ya. Jadi biar apa ya? Biar ustadzah kalau misalnya menerangkan itu terlihat muridnya, jadi nggak seperti apa ya bicara sendiri monolog seperti itu gitu ya. Untuk hari ini masih dimaklumi kalau nggak on cam nggak apa-apa, boleh ustadzah ada toleransi. Tapi untuk minggu depan sekali lagi harus siap-siap on cam seperti itu ya untuk mata pelajarannya ustadzah matematika wajib itu dan juga matematika peminatan. Tetapi boleh nanti tidak on cam ketika ada alasan yang syar'i seperti itu. Nah, kemudian untuk semester 2 kali ini ustadzah pengennya belajarnya kita sama-sama happy ya. Ustadzah ngajarnya happy, kalian juga happy. Jadi nggak usah kaku-kaku seperti itu. Kita buat matematika semester 2 kali ini menyenangkan seperti itu. Jadi untuk lembaran yang kemarin kita tutup, nah kita buka lagi dengan lembaran yang baru seperti itu. Nah kemudian untuk masalah kelas peminatan ini ada pertanyaan dulu Mbak Tan. Mungkin ada yang belum jelas mengenai kelas peminatan karena ini kan kelas baru ya, dulu kelas 10 tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Setelah kita nanti melajarinya tuh materi kelas 10, 11, 12 berarti atau Oh ya, kalau Ustadzah karena kelas 11 ini kan belum ada materi. Nah, fokus Ustadzah materinya kelas 10 dulu. Jadi nanti kelas 10. Nah, sambil menunggu materi kelas 11, misalnya kalau Ustadzah kan yang ngajar matematika wajib nanti kan Ustadzah ya kelas 11. Nah, itu materinya ada prolin, program linier. Nah, nanti ini kan belum Ustadzah ajarkan, tetapi nanti kalau materi prolin ini sudah selesai satu bab, nah nanti Ustadzah akan masuk ke peminatan matematika untuk mengajarkan prolin itu kalau soal-soal di SBMPTN seperti apa sih kayak gitu. Tetapi selama materi yang ada di kelas 11 belum selesai satu bab, Ustadzah tidak akan membahas, Ustadzah bahasnya yang kelas 10 dulu karena kalian dapat materinya itu yang kelas 10 seperti itu. Tapi nanti fokusnya ke materi kelas 11, pokoknya materi UTBK lah yang sudah diajarkan. Ada pertanyaan lain? Jelas mboten Mbak Ilmi? Terima kasih saja. Oke, sama-sama. Ya, di sini ya Allah, Masya Allah, ini ada yang on cam Mbak Hilmi. Ada Mbak Naifa. Halo Mbak Naifa, Masya Allah, pakai seragam. Dari tadi pagi pakai seragamnya ya Mbak Naifa ya. Kemudian ini ada Mbak Ahdana. Kemudian ada Mbak Alma Syifa yang juga on cam. Terus yang lainnya kayaknya off cam ya, nggak apa-apa. Jadi nanti pekan depan diusahakan on cam seperti itu ya. Oh iya nggak apa-apa. Ini Mbak Kaisa chat seperti ini. Nah boleh Ustazah hargai ya bagi yang apa namanya chat kayak gitu. Oke aturannya mungkin masih sama. Silahkan baca profil peminatan matematika. Di situ sudah Ustazah jelaskan. Intinya kalian biar terbiasa mengerjakan soal-soal UTBK, mengenal soalnya seperti apa, kemudian cara menjawabnya. Jadi biar tidak kaget nanti ketika kelas 12. Karena kelas 12 itu nggak ada 12 bulan, nggak ada. Karena paling 9 bulan lah kalian di kelas 12. Mungkin kurang dari 9 bulan, 8 bulan mungkin. Jadi cepat banget nanti rasanya ya. Jadi mulai kelas 11 ini harus
membuka lembaran baru, membuka semangat baru, membuka planning baru agar nanti, apalagi kan ini masih masa pandemi ya, kita nggak tahu nanti tahun depan itu sudah boleh tatap muka seluruhnya atau tidak, tetapi sekolahan kita itu sudah ada rencana untuk tatap muka seperti itu ya, meskipun tatap mukanya itu belum full semuanya masuk, tapi nanti berapa persen. Nah kan kita nggak tahu ya tahun depan itu keadaannya akan seperti apa. Oh ya ini Mbak Hilma juga ya, terima kasih Nak sudah izin ya. Nah terus kita nggak tahu keadaannya seperti apa, nggak bisa memprediksi tahun depan seperti apa. Nah pokoknya gunakan kesempatan kelas ini sebaik-baiknya. Pokoknya mulai dari sekarang kalian nyicil belajar soal-soal UTBK ya. Tetapi harapannya Ustazah semoga kalian tidak usah ikut UTBK ya. Sudah diterima di itu ya, pakai nilai rapot itu Pak SNMPTN seperti itu ya. Amin. Semuanya keterimanya SNMPTN jadi nggak usah UTBK seperti itu ya. Oke. Pertanyaannya Ustazah tadi sudah dibaca belum yang pembuka kelas? Sudah ya? Itu hanya materinya itu hanya beberapa, nanti mungkin akan ada tambahan materi. Di situ Ustazah kan tuliskan eksponen, logaritma, kemudian program linier, matrik, kemudian transformasi geometri, trigonometri. Mungkin nanti ada yang lain seperti itu. Nah, kemudian seperti biasa ya, sama alurnya seperti semester 1 kemarin, silahkan presensi mandiri dulu. Nah, silahkan presensi mandiri dulu bagi yang mengikuti peminatan matematika kelas 11 ini. Nah, kemudian sudah presensi ya? Sudah presensi. Sudah. Ya. Alhamdulillah. Oke, ketika ini tidak dijadikan per kelas, tetapi digabung Ahwat sama Iwan, Putri sama Putra, seperti itu. Ya, karena biar lebih efektif. Kemudian presensi sudah, di situ kan sudah Ustazah tuliskan ya, eksponen ya maaf, materinya eksponen part 1 atau part 1. Nah, itu silahkan dibuka. Seperti biasa prosesnya urut karena Ustazah restrik. Nah, jadi kalau di restrik itu berarti harus urut langkahnya. Dari langkah yang pertama pembukaan silahkan dibuka, kalau sudah dibuka silahkan dibuka yang kedua itu kalau nggak salah materi. Nah, materi ya Ustazah akan buka. Bagi yang tadi belum sempat Ustazah akan buka. Insya Allah nanti setiap kita Zoom, baik mapel peminatan matematika, maupun nanti yang mapel matematika wajib, Ustazah akan record, kalau misalnya bisa di-record seperti itu. Nah, Ustazah akan buka, akan share screen. Oh, sebentar, ini only the host can share in this meeting. Oke, Ustazah akan jadikan Ustazah ini ya, host sebentar. Ini Ustazah ngadep laptop sama HP. Mana nama Ustazah? Bentar ya. Ini make host. Yes. Oke. Sudah jadi host yang di HP. Sekarang sudah akan share foto, galeri, gambar layar. Sebentar yang mana ya, materi. Oke, ini. Nah, ini ya. Oke, Ustazah di sini sudah menyajikan ini ya, materi ya. Nah, ini Ustazah ambilkan dari buku yang sangat populer di kalangan anak SMA. Ada yang tahu ini buku apa? Ada yang bisa menjawab mungkin kalau yang sudah persiapan atau kakak-kakaknya ikut TBK kayak gitu, tahu ini buku apa? Ada yang tahu? Nanti kalau tahu Ustazah kasih nilai poin plus 0,000. Ada yang tahu? Ini buku Wangsit ya Nak ya. Jadi buku Wangsit ini terkenal banget. Kalau di sekolahan kita kakak-kakak kelas kalian tuh menggunakan buku ini, buku Wangsit. Nah, ini bukunya enak, Ustazah sengaja gunakan untuk mengajar kali ini karena karena kan nggak mungkin kalau kalian ngerjain sendiri. Nah, kita bahas aja dari sini gitu. Oh iya, satu lagi, untuk peminatan matematika ini ada kabar bahagia, karena tadi kan Ustazah sudah bilang ya, kita belajarnya happy-happy saja, kalian happy, Ustazah juga happy. Nah, di pelajaran peminatan IPA kali ini, maunya ada ulangan atau tidak? Maunya ada ulangan atau tidak? Maunya ada PH atau enggak?
latihan soal aja, Ustazah. Oh gitu. Iya, emang. Jadi benar ya, yang ada PH itu nanti hanya bedakan ya, ini peminatan matematika dengan matematika peminatan. Beda ya, kalau matematika peminatan itu matematika IPA. Nah, untuk untuk mapel peminatan matematika ini tidak ada ya, tidak ada ulangan karena kita hanya latihan-latihan soal untuk persiapan SBMPTN seperti itu. Senang nggak? Senang Ustazah. Ya, senang alhamdulillah. Oke, jadi seperti itu ya. Dan gini, niatkan dulu yang pertama, saya berniat mencari ilmu karena Allah yang pertama. Itu nanti insya Allah akan dimudahkan. Yang kedua, benar-benar diniatkan karena ini apa ya, jamnya itu siang, itu benar-benar diniatkan mengikuti mapel persiapan UTBK ini dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau ada soal dikerjakan seperti itu ya. Kalau misalnya sudah dibahas, diulangi lagi. Jadi memang niatnya agar nanti mudah masuk perguruan tinggi negeri, gitu ya. Jadi karena ini jamnya siang, yang bisa memotivasi hanya diri kalian sendiri seperti itu. Nanti mau diberi kemudahan nggak? Maksudnya mau terbiasa nggak dengan soal-soal UTBK? Kalau mau ya berarti harus ikut mata pelajaran ini, meskipun perjuangannya adalah jam 1 siang, wayah-wayah tidur ya ini ya, seperti itu. Nah langsung saja ini sudah share materinya. Sudah share materinya itu tentang ini ya, materi eksponen yang pertama, seperti itu. Maaf. Kemudian nanti eksponen ini sebenarnya hanya mengulangi saja sih. Pokoknya ya ini sudah rangkuman di situ, sudah share di sini. Nah, jadi pengertian eksponen, masih ingat ya, eksponen itu kan pangkat ya. Jadi bilangan berpangkat, contohnya ini masih ingat lah, A kali A itu A pangkat N. Jadi nanti kalau ada contoh 3 kali 3 kali 3, sebanyak 5 kali, berarti nanti 3 pangkat 5 yang ini. Ini A pangkat N, kemudian 3 pangkat 5 seperti ini. Nah, sifat-sifat eksponen nanti langsung saja ya, kita di latihan soal biar menghemat waktu. Nanti silahkan dibaca sendiri, tapi pada intinya yang nomor 1, mengingatkan saja, jika ada A, sebentar, Ustazah zoom dulu. Bentar ya, lama nggak nge-zoom jadi lupa. Oke, Ustazah zoom. Ya, sudah terlihat ya. Oke, Ustazah zoom dulu yang ini sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen nanti yang biasa sering kita gunakan itu, jadi ini ya, ada sifat-sifat eksponen. Ada sifat-sifat, sebentar, nggak mau pen. Nah, ada sifat-sifat eksponen. Nah, untuk sebarang A, B, M, dan N bilangan real berlaku sifat-sifat berikut. Nah, ini yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N. Itu nanti jadinya siapa? A pangkat M plus N. Jadi kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, A-nya itu bilangan pokok, kan sama ya, sama-sama A ya, kemudian M sama N itu pangkatnya. Nah, kalau bentuknya perkalian, berarti pangkatnya ditambah, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, jika ada, nomor 1, ini nomor 2, jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti kalau pembagian, itu nanti pangkatnya dikurangi, berarti A pangkat M min N. Kemudian yang nomor 3, jika nanti bentuknya perkalian pangkatnya A pangkat M dipangkatkan N, berarti nanti jadinya A pangkat M N, seperti itu. Kemudian yang keempat, jika ada A pangkat N kali B pangkat N, berarti nanti jadinya AB pangkat N. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa dibaca sendiri dulu, saya sudah menerangkan yang ini. Kemudian selanjutnya, kita harus ada hapus. Kemudian untuk selanjutnya, yang persamaan nanti juga dulu udah ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Untuk persamaan, kemudian sebentar. Untuk persamaan, kemudian untuk ketidaksamaan nanti dibaca sendiri. Tapi nanti untuk hari ini kita belajar sedikit dulu mengenai awalannya saja. Awalannya ya, tetapi tetap ada soalnya. Nah, ini bisa apa namanya? Bagi yang baru aja join, bagi yang baru aja gabung, ini tuh Ustadzah
materinya ada di LMS, jadi bisa ya di-download sendiri seperti itu. Kemudian selanjutnya Ustadzah akan share mengenai latihan soalnya langsung ya. Mungkin ada yang sudah mencoba mengerjakan latihan soalnya? Ada yang sudah? Belum saja baru lihat. Oh iya, siap. Nah ini ya. Oke, sudah terlihat. Oh, 10 menit lagi habis. Nanti kalau misalnya habis, ini sudah settingnya sampai jam 2 sih. Kalau habis ya sudah ya nak ya, kita lanjut pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi intinya kita belajarnya nggak ngoyo happy-happy dulu aja kan, ini baru awal-awal pemanasan kita ya. Iya, Terus sudah. ini sudah klik apa ini? Bentar, ini di laptop. Silang. Oke, 10 menit lagi. Nah, kemudian ini ya, latihan soalnya bisa dibaca di situ. Ya. Silakan nanti juga kalau nggak jelas, itu download ya di LMS ya. Kita bahas dulu soal yang pertama. Nah ini boleh kalau misalnya mau screenshot dari sini, yang nomor 1, 2, 3. Tapi ini kayak agak pecah ya. Udah ya, kita bahas dulu. Nanti kalau misalnya dapat satu soal, nggak apa-apa. Ya, kita bahas yang nomor 1 dulu. Oke, Ustazah akan ini, apa sih namanya? Share whiteboard. Nah ini ya. Kita bahas soal yang nomor 1 dulu. Nanti kalau misalnya cuma dapat satu soal, ya nggak apa-apa. Itu ya nak ya, kita belajarnya santai aja pokoknya. Yang nomor 1, kita tulis. Yang nomor 1, soalnya tadi apa? Jika P, X pangkat 3/2, nggak usah Ustazah tulis ya, itu yang di P-nya itu X pangkat 3/2 ditambah X pangkat setengah dikali X pangkat 1/3 dikurangi X pangkat min 1/3, P-nya itu. Kemudian Q-nya juga sudah diketahui. Bagi yang ketinggalan soalnya, lihat di LMS ya, sudah share pokoknya. Nah, kemudian yang ditanyakan P per Q. Yang ditanyakan P per Q. Jadi, sebentar. P, bentar. Susah. P, stylus pen-nya lama nggak digunain jadi susah. Per Q, ini ya, jelas ya. Nah, P per Q, kita tulis ya di situ ya. Berapa? X pangkat, berapa? 3/2 ditambah X pangkat setengah, ya. Kemudian ini X pangkat 1/3 dikurangi X pangkat min 1/3. Seperti ini ya. Kemudian dibagi dengan X pangkat setengah ditambah, maaf ya Ustazah lama nggak nulis jadinya jelek banget. X pangkat min setengah, kemudian dikali X min X pangkat 1/3. Nah, ini merupakan soal, kalau dulu itu istilahnya SPMB ya, jadi SPMB tahun 2006. Nah, ini soal SPMB tahun 2006. Nah, kira-kira untuk pemanasan, soal yang pertama ini kita apakan dulu yang nomor 1? Ada yang tahu nggak? Nah, langkahnya adalah, perhatikan, sama dengan, nah kita lihat di sini. Ini kan pangkatnya berapa? Jadi ini, kan 3/2, ini per 2, ini 2 ya, ini per 2, ini juga per 2, ini per 2. Nah, berarti yang atas ini identik dengan yang bawah. Kemudian ini 3, ini 3, ini 3. Ini juga identik ya. Jadi ada yang saling identik, yang blok ini, blok biru, ya, dengan blok kuning. Nah, ini kan dia saling identik. Maksudnya pangkatnya sama gitu loh, yang penyebutnya sama, maaf. Penyebutnya ini 3, yang kiri penyebutnya 2. Nah, langkahnya adalah kita keluarkan yuk yang biru dulu. Kita keluarkan, yang ini kan X pangkat setengah, yang bawah. Ini kan X pangkat setengah. Ini X pangkat min setengah. Nah, kita jadikan, biar nanti 3/2 yang atas ini, biar jadi setengah berarti dikurangi atau ditambah?
3/2 biar jadi setengah diapakan? Halo? Halo, halo. Kan? Berapa? Dikurangi. Betul. Jadi, gimana ya nulisnya? Panjang ya, pelan-pelan nggak apa-apa. X kan berarti 3/2. Saya bentar, gimana ya nulisnya ya? Jadi kan ini kan 3/2 biar jadi setengah dikurangi berapa? Dikurangi 2/2, bener nggak? Benar saja. Benar. Berarti kan X pangkat 3/2 dikurangi 2/2 gitu kan. Kemudian setengah biar jadi min setengah juga dikurangi 2/2 nggak? Iya kan? Berarti kan otomatis ini semua harus dikurangi dengan X pangkat 1. Bener nggak? Iya. Bener kan? Berarti kan nanti gini. Bentar. Berarti kan nanti sama dengan ini semua. Berarti kan X pangkat, gimana ya? X pangkat 3/2 dikurangi, sebentar. Kalau dikalikan gini langsung bingung nggak kalian? X pangkat 1. Kan tadi kan sama-sama ya, bisa dibagi pangkat 1. Biar jadi 3/2 berarti tadi X pangkat setengah. Benar nggak? Kemudian ditambah, kan tadi ini 1. Biar jadi setengah berarti diapakan? X pangkat min setengah. Bingung nggak? Bingung nggak? Enggak usah. Sampai di sini. Nggak ya? Soalnya kan tadi sama-sama dikurangi 2/2. 2/2 itu kan X pangkat 1. Makanya sudah X pangkat 1-nya keluarkan. Ya. Kemudian yang bawah ini tetap. Nanti tujuannya agar bisa dicoret sih. X pangkat setengah ditambah X pangkat min setengah. Nah, kemudian kita ganti yang kuning. Yang sebelah kanan kuning. Ini berarti nanti juga sama dijadiin X yang bawah ini loh. Yang bawah ini. Berarti 1/3 biar jadi 1 berarti butuh diapakan? 1/3 biar jadi ini angkatnya 1 ditambah 2/3. Oh, bentar. Yang bawah sama yang atas itu gede yang mana? Yang bawah kan? Ini kan soalnya ada negatif. Ini kan ada negatif ya tadi ini. Yang kuning ini, yang biru ini kan ada negatif. Ya kan? Ada negatif. Berarti yang kita ubah yang atas. Nah, kalau yang kuning ini yang ada negatif yang mana? Yang atas. Berarti yang kita ubah yang mana? Bawah. Bawah, betul. Berarti nanti jadinya yang atas itu tetap X pangkat 1/3. Ya Allah, jelek. Sebentar. X pangkat 1/3 dikurangi X pangkat min 1/3. Ini ya. Nah, yang bawah itu berarti ini kan X pangkat 1. Biar jadi 1/3 diapakan? Dikurangi 1 dikurangi 2/3. Bener nggak? Kemudian kan ini X pangkat 1/3. Biar jadi X pangkat min 1/3. Berarti 1/3 biar jadi negatif 1/3 diapakan? Juga dikurangi 2/3. Berarti otomatis kita kalikan kan? X pangkat 2/3. X pangkat 2/3. Nah, ini kan X. Ini kan X ya. X kali berapa biar jadi X pangkat 2/3? X pangkat 1/3. Mesti nanti sama kayak yang atas. Dikurangi 2/3 biar jadi 1/3. Dikali siapa? Dikurangi siapa? Oh, dikali siapa? Angkatnya 2/3 biar jadi 1/3. Dikali siapa? 1/3. Benar nggak? Benar kan? Nah, ya sudah. Berarti dari sini kita bisa mencoret pakai hijau ya. Yang ini atas. Ini bisa. Habis kan? Jadi tinggal X dibagi. Ini kita coret. Ya. Ini juga kita coret. Berarti tinggal siapa? Dibagi X pangkat. Oh, maaf nggak kelihatan. Sebentar, maaf nggak kelihatan. Ustadzah naikin. Karena HP kan kecil ya penulisannya ya. X
dibagi X pangkat 2/3. Berarti kalau ada pembagian pangkatnya diapakan? Dikurang. Betul, berarti kan X pangkat 1 dikurangi 2/3. Berarti 1 dikurangi 2/3 berapa? 1/3. 1/3. Betul, 1/3. Nah, kita lihat soalnya sudah ada